yang pakai usul lisa, yang nggak pakai usul lisa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bingung saya nengok di Mekah tuh Pak Ustaz. Ada yang begini, yang di bawah pusat Hanafi dengan Hambali. Allahu Akbar, Hanafi Hambali. Yang di atas pusat Maliki. Allahu Akbar. Maliki versi 2 lepas Adamul Qabdi. Allahu Akbar. Maliki, Raja Maroko, tempat saya kuliah dulu. Allahu Akbar. Syafi'i antara pusat dan dada. Allahu Akbar. Syafi'i versi 2 alal qalbi, karena makhluk paling mulia jantung. Allahu Akbar. Syekh Albani, Nasiruddin Albani dalam sifat salat Nabi ala sadri. Allahu Akbar. Tapi bukan maksud saya mau dites 66-nya. Jangan besok subuh. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jatuhlah. Kullu amrin zibalin, semua amal yang baik, walam yubda bihamdillah, kalau tidak dimulai dengan alhamdulillah, fahuwa apa, amal itu putus, tak bernilai di hadapan Allah. Maka hamba Allah yang dhaif memulai dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Majlis kalau tidak disebut namanya, maka tak diperkenankan doa sampai ke hadapan Allah. Khutbah Jumat tidak sah bila tidak menyebut namanya. Salat pun tidak diterima kalau tidak ada salawat di dalamnya. Majlis yang ramai ini akan menjadi majlis bangkai, majlis busuk dan berbau. Kita tak ingin majlis ini menjadi majlis yang rusak. Maka kita pun berselawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, malam ini semuanya sudah keluar. Ustadz yang tak terlalu tinggi sudah, ustadz yang lebih tinggi sudah. Tadi diberitahu di awal katanya ceramah sesuai dengan tinggi badan. Maka tadi saya bingung, saya cocoknya berapa menit ya. Tapi udah saya agak-agak, saya lihat di awal tadi 10, kemudian Ustadz Sobri 20, berarti saya 15. Tapi masyarakat Palembang katanya sudah terbiasa mendengar tausiah, maka Ustadz sampaikan saja. Ustadz tengok, nanti kalau sudah banyak menunduk, Ustadz tutuplah. Nama yang paling baik adalah nama yang disandingkan dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim. Tak sebab besar. Dan ditakdirkan Allah malam ini duduk bersanding 3 Abdul. Tengok sebelah kiri Sidil Habib Omar Abdul Aziz, sebelah kiri saya. Yang sebelah kanan pula Tuan Haji Abdul Halim. Yang di tengah Abdul Somad. Masya Allah. Tengok ke kanan, kebunnya banyak. Tengok ke kiri, ilmunya banyak. Yang di tengah ini YouTube-nya banyak. Orang yang tidak dididik agama, dia akan menjadi 2. Ekstrim kiri, sekuler, liberal, ateis, campakkan agama. Karena dari kecil tak dididik agama. Ekstrim kanan, dia hanya mengatakan aliran dia saja yang benar, lain daripada dia salah, masuk neraka. Sorga yang disiapkan Allah seluas langit dan bumi, isinya cuma 3. Dia, gurunya, mertuanya. Kalau tidak didalamkan ilmu agama, dia akan menjadi 2. Eka, eki, ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Oleh sebab itu maka tanamkan pendidikan agama anak-anak kita. Di mana sekolah dia? SDIT, SMPIT,
Islamic Boarding School, pondok pesantren. Saya tinggalkan ke Habib Umar, saya tinggalkan ke Habib Fulan, saya tinggalkan ke Kiai Munawir, saya tinggalkan ke Ustadz Fulan, maka tertolong akidahnya. Kalau tidak, na'udzubillah, tak bisa diselamatkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Nah, kalau sudah bersatu jangan lagi kelahi. Yang pakai usul lisah, yang enggak pakai usul lisah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bingung saya nengok di Mekah tuh Pak Ustaz. Ada yang begini, yang di bawah pusat Hanafi dengan Hambali. Allahu Akbar, Hanafi Hambali. Yang di atas pusat Maliki. Allahu Akbar. Maliki versi 2 lepas Adamul Qabdi. Allahu Akbar. Maliki, Raja Maroko, tempat saya kuliah dulu. Allahu Akbar. Syafi'i antara pusat dan dada. Allahu Akbar. Syafi'i versi 2 alal qalbi, karena makhluk paling mulia jantung. Allahu Akbar. Syekh Albani, Nasruddin Albani, dalam sifat salat Nabi ala sadri. Allahu Akbar. Tapi bukan maksud saya mau dites 66-nya. Jangan besok subuh Allahu Akbar, pas zuhur capek Allah. Bukan itu maksud saya. Saya sampai sekarang tetap pakai mazhab Syafi'i. Allahu Akbar. Jangan mengatakan yang saya inilah yang sunnah, lain daripada yang saya buat ini bid'ah dan masuk neraka. Sikit-sikit neraka, sikit-sikit neraka, sikit-sikit neraka. Emangnya neraka itu sikit? Nah, ini tentang masalah pentingnya perbandingan mazhab. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Yang satu mempertahankan iftitahnya Allahu Akbar, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Dua-duanya sah. Kalau nggak pakai iftitah sah juga. Masa nggak pakai iftitah sah? Sah, cuman keterlaluan. Masa dikasih Allah umur panjang nggak baca iftitah? Ah, ini penting. Tadi saya mulai jam 10, tengok jam sekali lagi pas jam 11. Di mana-mana saya ceramah 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Tapi malam ini tak pakai botol sama sekali, unlimited edition. Tadi udah dikasih minum. Sebentar aja ceramah rasanya, 2 kali tengok 60 menit. Jamaahnya tahan. Tadi kan kata saya kalau nunduk saya berhenti, satu pun tak ada yang nunduk. Di mana-mana saya ceramah, baru setengah jam ceramah sudah keluar kuda Nil. Baru 40 menit ceramah sudah ada kode-kode macam-macam. Tapi di Palembang memang pejuang luar biasa. Negeri para habaib sudah terbiasa mendengar pengajian. Jangankan para ulama, para habaib ahlul bait pendatang kemari, maka negeri ini sudah terbiasa. Orang biasa ziarah cuma 200-300 orang. Di sini ziarah kubro penuh jalan. Salat Idul Fitri orang masjid berserak. Di sini salat sampai penuh. Ditanya sahabat luar negeri, di mana ini salat? Ini di negeri kami, saya bilang. Negeri kamu di mana? Pulau Sumatera. Pernah kamu ke sana? Belum lagi. Tapi kita bangga luar biasa melihat umat biasa berkumpul. Ternyata jamaahnya tahan, ustadz pula tak tahan. Jangan lagi berkelahi karena khilafiyah. Tapi jamaah yang besar bermazhab Syafi'i ini mesti kita hormati. Makkah itu rajanya mazhab Hambali. Dari mulai King Abdul Aziz sampai sekarang mazhabnya Hambali. Jadi jangan pulang haji saya 35 hari di Makkah Madinah, di sana nggak ada kunut subuh. Ternyata kunut subuh itu buatan made in Palembang aja. Padahal Makkah Madinah itu dulu bermazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Tapi sejak kerajaan bermazhab Hambali, maka subuh di Masjidil Haram
tidak lagi ada kunut subuh. Jadi katakan kunut subuh tak ada. Ada 4 mazhab. Paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Yang tidak berkunut subuh Hanafi dengan Hambali, tak ada kunut subuh. Sedangkan Maliki dengan Syafi'i ada kunut subuh. Lalu Ustaz pakai apa? Saya pakai Syafi'i. Maka kalau saya jadi imam, saya baca kunut. Allahumma hdina fi man hadait. Makmum tinggal amin aja. Idza qanatal imamu faqanata wa illa fala. Kalau imam mau berkunut, ikutlah kau berkunut di belakang. Amin kan? Amin tinggal 5 aja. Allahumma hdina fi man hadait. Amin. Wa afina fi man afait. Amin. Wa tawallana fi man tawallait. Amin. Wa barik lana fi ma a'tait. Amin. Wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Amin. Sisanya sana tidak diaminkan. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait. Tabarakta rabbana wa ta'ala. Falakal hamdu ala ma qadait. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Yang hafal, yang enggak hafal apa yang kau baca tadi? Terserah aku lah. Ini sekarang banyak orang kunut dia tak mau aminkan. Imam sudah angkat tangan, Allahumma hadina fi man hadait, enggak mau. Wa afina fi man afait, kau aja. Ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam diangkat untuk diikuti, maka ikutilah imam. Sudah sejam ceramah baru nampak foto saya di TV. Bagus juga pakai sorban merah ni ternyata. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Inilah salam yang tak boleh disaut. Jangan pula Assalamualaikum dari itu salam. Waalaikumsalam Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullahalazim. 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 Allahumma antas salam wa minkas salam. Saya enggak setuju dengan imam tu Pak Ustaz. Kenapa? Saya maunya zikir tu enggak usah kuat-kuat. Ini namanya mazhab silent. Sedangkan hadis riwayat Abdullah ibnu Abbas, kata dia, kanal jahru bidzikri fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zikir jahar sudah ada sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami tahu salat sudah selesai karena kami mendengar zikir dari luar masjid. Itu menunjukkan suaranya kuat. Bagi yang berdalil kuat, yang ikut dalil kuat, ya ikut kuat. Subhanallah, 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 subhanallah. Yang tak mau kuat, tak usah kelahi gara-gara itu. Berkelahi antara yang kuat dengan yang ringan, sama-sama tak berzikir. Karena kalau orang berzikir tak berkelahi. Afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa zikir kuat-kuat? Ini kan jelas ayatnya. Wadhkur rabbaka fi nafsika. Sebutlah Tuhanmu dalam dirimu, jangan kuat-kuat. Jangan kuat-kuat. Ini ayatnya jelas. Wadhkur rabbaka fi nafsika. Sebut Tuhanmu dalam dirimu, jangan kuat-kuat. Dijawab oleh Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dalam kitab Natijatul Fikri fil Jahri Bidzikri. Apa kata dia? Ini ayat, ada ayat sebelumnya. Apa ayat sebelumnya? Wa idza quri'al Qur'an. Kalau ada orang baca Quran, fastami'u lahu, dengar baik-baik. Wa ansitu, diam. La'allakum turhamun. Dengar baik-baik. Ketika ada qori, tadi 2 orang baca Quran. Yang kata Ustaz Asibuan menelan mikrofon. Ketika mereka ngaji, nggak boleh kita zikir kuat-kuat. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Boleh. Dengarlah dia ngaji. Itu makna ayat itu.
namanya munasabah bainal ayat, ditulis oleh Imam Al-Biqai. Ayat ini dengan ayat ini ada kesesuaiannya. Makna yang kedua, wadhkur rabbaka fi nafsika, sebutlah Tuhanmu dalam dirimu ketika di Makkah sebelum pindah ke Madinah. Enggak boleh zikir kuat-kuat, karena kalau zikir kuat nanti ditangkap Abu Jahal, Abu Lahab dan Abu lainnya. Tapi di Palembang tadi saya zikir kuat, tak ada Abu Jahal nangkap saya. Tiga, wadhkur rabbaka, sebutlah Tuhanmu dalam dirimu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau sebut Tuhanmu dalam dirimu karena engkau sudah selamat dari waswasah bisikan setan. Adapun orang yang belum selamat dari waswasah, maka dia mendengarkan zikir kuat, setan lari mendengar zikir kuat. Kata Syekh Abdul Wahab Sya'rani, berzikir kuat bergetar dari ujung rambut sampai ujung kaki. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka larilah setan. Makanya ketika azan dikumandangkan, setan lari wa alaiha duratun, sampai terkentut-kentut. Kentut dalam bahasa Arab dua, kalau berbunyi duratun, kalau tak berbunyi fusaun. Itu hebatnya bahasa Arab. Bahasa kita kentut berbunyi, kentut tak berbunyi. Wa alaiha duratun, setan lari terkentut-kentut ketika mendengar takbir dikumandangkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh. Kata anjing melolong. Kenapa anjing melolong? Menengok setan hantu, lari semua. Ketika yang azan itu anak muda dengan suara yang kuat, subuh besok anak-anak muda azan, hayya 'alas salat, as-salatu khairum minan naum. Tapi dibuat anak muda dengan suara kreasi, dengan lagu baru, as-salatu khairum minan naum. Terbangunlah, bangkit dia. Nah, ini pentingnya. Maka ketika itu bangkitlah umat ini dengan apa? Yang menyatukan mereka adalah Allahu Akbar. Sekali dia teriakkan Allahu Akbar, setan-setan yang menggoda dia hilang semuanya. Allahu Akbar. Tengoklah, tak ada yang mengantuk kan? Jamaah makin tak mengantuk, ustaz makin lama berceramah. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah 90 menit saya ceramah, bukan karena apa satu lain hal, tapi karena Allah Subhanahu wa taala menyatukan kita. Mudah-mudahan bersatu di tempat baik ini, tapi akan disatukan lagi di tempat yang lebih baik bersama Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Hamba Allah yang dhaif Abdul Somad. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.